Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Belajar Kimia Asik ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai soal SIMAK UI di tahun 2019 ya. Nah, nanti linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi ya teman-teman ya, jika kalian ingin mengerjakan soal-soal SIMAK UI di tahun-tahun sebelumnya nih. Oke, karena yang paling akhir itu di 2019, jadi kita akan coba ulas soal ini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada soal mengenai spesies yang terdapat dalam larutan KCN di dalam air adalah yang mana? Oke. Nah, kalau kita mau mengerjakan soal ini, kita harus lihat nih KCN itu seperti apa sih, teman-teman. Nah, di sini ada suatu zat KCN nih ya. Ini KCN, ini adalah garamnya. KCN itu adalah garam ya, teman-teman ya. Garam KCN. Nah, ketika dia dilarutkan di dalam air, nah, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, ini adalah larutan KCN ya. Oke. Nah, jadi kira-kira ada apa aja sih di dalam larutan KCN gitu ya? Spesies apa aja nih? Nah, untuk menjawabnya, kita harus tahu nih di dalam sini ini terjadi reaksi apa sih? Dia kan berarti ada garam KCN nih dilarutkan di dalam air kan? Tadinya solid gitu ya. Nah, tadinya solid nih di sini, terus dilarutin di dalam air, menghasilkan apa? Menghasilkan ion K+ dan ion Cn- ya. Nah, ini adalah fasenya aquos ya. Aquos adalah larutan ya. Jangan sampai lupa nih, teman-teman. Nah, ternyata di dalam air si ion-ion ini ada yang bisa bereaksi lagi ya. Nah, kalau K yang pertama ya, kita lihat ya, yang pertama ion K+. Apakah K+ bisa bereaksi dengan air? Menurut kalian bisa nggak? Ini aquos, ini liquid ya. Oke. Bisa nggak kira-kira? Ini nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi ion K+ ini nggak bisa bereaksi dengan air ya. Karena dia udah di dalam kondisi yang paling stabil gitu ya. Jadi di dalam ilmu kimia, semua zat itu pengen stabil ya. Jadi kalau dia sudah mencapai titik stabilnya ya, dia nggak akan bisa bereaksi lagi atau sulit bereaksi ya. Jadi nggak akan ada terbentuk nih zat yang bernama KOH nih. Misalnya ada KOH gitu ya. Ditambah apa tuh? H+ gitu ya. Ini nggak mungkin ya. Nggak mungkin nih teman-teman. Ini nggak mungkin ya. Karena KOH sendiri kan zat yang mudah bereaksi kan. Artinya apa zat yang mudah bereaksi itu? Artinya dia kurang stabil ya. Nah, yang kedua ada Cn- ya. Cn- ditambah H2O. Kira-kira Cn- ini aquos ya. Bisa nggak bereaksi dengan air? Kira-kira menurut kalian? Nah, ternyata Cn- ini bisa ya, dia bisa bereaksi dengan air. Menghasilkan apa nih teman-teman? Menghasilkan HCN ya, ditambah OH-. Nah, di sini berarti aquos ya, dan di sini juga aquos. Nah, jangan lupa reaksi ini adalah reaksi bolak-balik ya teman-teman ya. Jadi reaksi kesetimbangan nih. Jadinya panahnya dua arah. Oke, bisa ke kanan, bisa juga ke kiri ya. Nah, disinilah yang akibatnya ada OH- nih. OH- ini yang menyebabkan garam KCN itu bersifat basa. Gitu teman-teman ya. Karena ada OH-nya ini gitu ya. Maka dari itu untuk menjawab soal ini, pertanyaannya apa sih? Spesies yang terdapat di dalam larutan KCN dalam air. Ion K+, ada nggak ion K+? Di sini ya, ion K+ ya, kita ganti warna ini deh. Ion K+, nah ini kan ada nih. K+, aquos. Aquos artinya larutan. Ion Cn-, ada nggak ion Cn-? Kalau dilihat dari reaksi kedua, ada ya di sini ya, ion Cn-, ya kan? Karena dia bereaksi dengan air. Molekul HCN, ada nggak molekul HCN? Molekul HCN, oh ada nih teman-teman. Tapi dalam bentuk larutan ya, HCN-nya ya, gitu. Senyawa KCN. Nah, senyawa KCN ada nggak kira-kira? Ya, di sini karena dia sebutnya adalah larutan, berarti senyawa KCN ini udah nggak ada, teman-teman. Kenapa, Kak? Ya, karena semuanya sudah larut ya. Larutan. Ya, berarti nggak ada padatan ya. Kalau KCN itu adalah padatan nih di sini ya. Makanya ketika dia terionisasi di dalam air ya udah bentuknya udah bukan KCN lagi gitu ya. Biasanya senyawa KCN ini dalam bentuk padatan ya. Padatan. Udah bukan larutan lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini jawabannya yang benar adalah yang satu
1 ya, 2, dan 3. Yang 4 itu salah ya teman-teman ya. Semoga kalian paham mengenai larutan KCN di dalam air, spesies-spesiesnya apa aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!